Dalam hitungan hari, publik Indonesia diguncang dua peristiwa besar. Seorang mantan koruptor kelas kakap keluar dari penjara, sementara seorang pejabat tinggi justru masuk ke dalamnya. Dari Setia Novanto yang bebas bersyarat hingga Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang ditangkap KPK. Inilah potret nyata wajah hukum di negeri ini. Halo pemirsa, kembali lagi bersama kami. Dalam beberapa hari terakhir, publik Indonesia dikejutkan oleh dua peristiwa besar. Pertama, bebas bersyaratnya mantan Ketua DPR RI, Setia Novanto, dan kedua, operasi tangkap tangan oleh KPK terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel. Mari kita bahas satu persatu. Pada Sabtu 16 Agustus 2025, Setia Novanto resmi keluar dari Lapas Sukamiskin Bandung setelah mendapatkan pembebasan bersyarat. Sebelumnya, Setia divonis 15 tahun penjara dalam kasus korupsi EKTP. Namun, melalui peninjauan kembali atau PK, Mahkamah Agung memangkas hukumannya menjadi 12,5 tahun. Karena sudah menjalani lebih dari 2/3 masa hukuman, ia berhak atas pembebasan bersyarat. Meski begitu, Setia masih memiliki kewajiban. Ia harus lapor ke Balai Pemasyarakatan atau Bapas setiap bulan hingga 29 April 2029. Bila melanggar, status bebas bersyaratnya bisa dicabut. Selain itu, selama menjalani hukuman, Setia juga menerima remisi total 28 bulan, 15 hari. Dengan kebebasan bersyarat ini, sosok yang dulu disebut Papa Minta Saham kembali menjadi sorotan publik. Sementara itu, hanya beberapa hari setelah kabar bebasnya Setia Novanto, publik kembali digegerkan oleh langkah tegas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada 22 Agustus 2025, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel. Noel tampak menangis saat resmi ditahan dan mengenakan rompi oranye KPK. Kasus ini diduga terkait pemerasan dalam sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Dari OTD tersebut, KPK menyita sejumlah barang mewah, mulai dari mobil sport Nissan GT-R, BMW, Hyundai Palisade, Mitsubishi Pajero Sport, Jeep, Vespa, hingga motor Ducati. KPK sudah menetapkan Noel dan beberapa pihak lain sebagai tersangka. Rinciannya akan diumumkan lebih lanjut dalam konferensi pers resmi. Kasus bebasnya Setia Novanto dan OTT KPK terhadap Wamenaker Noel menunjukkan satu hal. Perjalanan memberantas korupsi di Indonesia masih panjang. Bagaimana menurut Anda? Apakah hukum di negeri ini sudah adil? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan jangan lupa like serta subscribe agar tidak ketinggalan update berikutnya. Dari bebasnya Setia Novanto hingga ditangkapnya Wamenaker Noel, kita kembali diingatkan bahwa korupsi selalu meninggalkan luka bagi bangsa ini. Kekuasaan sejatinya adalah amanah, bukan kesempatan untuk memperkaya diri. Korupsi bukan hanya merugikan negara, tapi juga merampas hak rakyat kecil, pendidikan yang layak, pelayanan kesehatan, hingga masa depan yang lebih baik. Semoga peristiwa ini menjadi pelajaran bagi semua pihak, bahwa jabatan dan kekayaan tidaklah abadi. Yang abadi adalah nama baik dan warisan moral yang kita tinggalkan. Dan bagi kita semua, mari terus mengawasi, bersuara, dan menjaga integritas mulai dari hal kecil. Karena negeri ini hanya bisa maju jika kejujuran ditempatkan lebih tinggi daripada kepentingan pribadi. Ingatlah, ketika hukum bisa dibeli, maka keadilan akan mati. Tapi selama masih ada yang berani menolak, jujur, dan berdiri tegak, harapan untuk Indonesia yang bersih akan selalu hidup.